ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Lubna Daily Vlog. Kali ini Lubna lagi main ke rumah Mbah Nini teman-teman di Desa Belahar. Nah, mumpung lagi di Desa Belahar, kami sekalian main ke desa wisata yaitu Cikakak. Desa Belahar dan Cikakak itu nggak terlalu jauh teman-teman. Nah, ini kita udah masuk di desa Cikakak, desa wisata ya. Desa Cikakak ini terkenal dengan Masjid Saka Tunggal ya teman-teman. Nah, ini kita udah sampai di terminal Desa Cikakak. Tuh teman-teman, udah ada tulisannya di tugu ya, Masjid Saka Tunggal. Ya teman-teman, ikuti Lubna. Nah, itu teman-teman ada monyet-monyetnya tuh. Nah, kenapa di sini disebut desa wisata? Karena terdapat tempat sejarah ya, teman-teman, yaitu Masjid Saka Tunggal. Dan juga ada banyak monyetnya di sini, teman-teman. Yuk kita mengulik sejarah tentang Masjid Saka Tunggal ya, teman-teman. Nah, ini kita udah sampai, teman-teman. Itu di depan Masjid Saka Tunggalnya ya, teman-teman. Itu udah dipugar beberapa kali ya, tapi untuk Saka Tunggal atau tiang satunya itu masih tetap utuh, tidak dipugar ya teman-teman, atau direnovasi. Nah, ini ketika kita sampai itu ada yang ngasih tahu kita bahwa di situ ada gerombolan monyet. Nah, kita kan bawa pisang ya teman-teman, kita mau kasih pisangnya ke monyetnya. Itu tadi nama Masjid Saka Tunggalnya yaitu Masjid Baitus Salam ya teman-teman. Nah, kita ini mau nyari monyetnya dulu teman-teman. Kita penasaran mau lihat monyet, coba kita cari ya teman-teman. Biasanya monyetnya itu paling rame keluar sih sekitar jam 1-an teman-teman, waktu lapar ya, mereka tuh keluar cari makan. Nah, kita itu kesininya tuh sore teman-teman, sekitar jam 4. Jadi udah nggak ada monyet yang keluar, mereka udah pada pulang ya ke tempatnya karena mereka juga udah kenyang. Kita tuh nyari-nyari nggak ada yang keluar tuh teman-teman, cuma ada yang waktu di depan itu ya teman-teman, tadi pas kita pertama mau masuk. Itu mamas-mamasnya lagi manggilin monyetnya teman-teman, itu di gerombolan pohon bambu, tapi pada nggak mau turun, mungkin karena udah kenyang ya teman-teman. Yuk kita coba cari lagi ke depan teman-teman. Teman-teman penasaran nggak itu monyetnya berasal dari mana? Nih Lipna kasih tahu ya. Menurut cerita atau legenda, monyet itu dulunya tuh berasal dari ketika para santri di sini tuh mau sholat Jumat, tapi ada beberapa santri yang malah bermain dan gak ikut sholat Jumat. Nah, sama pakainya itu dikutuk menjadi monyet. Nah, itu asal muasal adanya monyet di sini teman-teman katanya. Nah, itu fakta atau cuma sekedar legenda, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Itu menurut masyarakat sekitar sini tuh seperti itu ya, legenda dari adanya monyet di sini. Nah, ini juga ada rombongan teman-teman habis berdoa di Masjid Saka Tunggal. Nggak tahu itu rombongan dari mana ya teman-teman. Nah, teman-teman penasaran lagi nggak nih kenapa di sudut-sudut dekat masjid itu dipasang ban-ban kecil kayak gini? Nah, menurut dari cerita masyarakat setempat, monyet-monyet di situ itu takut sama ban, teman-teman. Jadi dulu tuh pernah terjadi monyetnya tertabrak mobil. Jadi mereka tuh takut sama ban. Nah, agar monyet-monyet itu tidak masuk ke area masjid mengganggu orang-orang yang lagi beribadah, maka di sekitar masjid itu
pasangi ban-ban tersebut ya, biar monyetnya tuh nggak masuk ke area masjid, biar nggak mengganggu orang-orang yang lagi beribadah. Nah, tanaman di sekitar masjid juga dikasih ban teman-teman, tuh lihat, soalnya biar monyet-monyetnya tuh nggak merusak tanamannya ya. Mungkin ada trauma ya dari si monyetnya waktu ketabrak mobil, jadi mereka tuh takut sama ban ya teman-teman. Biasanya di sini kalau sekitar jam 1 siang tuh teman-teman, banyak banget monyet yang pada turun karena mau cari makan ya. Mereka tuh kelaparan. Nah, kalau di musim kemarau seperti ini, biasanya kan tumbuhan pada nggak hidup ya teman-teman. Itu biasanya tuh malah monyet-monyet tuh bisa nyampe keluar ke desa lain. Misalnya ke desa Lahar teman-teman. Itu pernah ada beberapa monyet nyampe ke situ ya, mungkin lagi cari makan karena kelaparan. Nah, itu teman-teman, di depan saya itu ada gerbang untuk memasuki makam Mbah Mustolih ya, atau Kiai Mustolih. Nah, nggak sembarang orang bisa masuk ke sana ya teman-teman, harus izin ke juru kuncinya dulu. Siapa itu Kiai Mustolih? Kiai Mustolih itu orang yang pertama kali mendirikan Masjid Zakat Tunggal teman-teman, untuk berdakwah di desa Cikakak ya teman-teman. Nah, beliau meninggal terus dimakamkan di sana itu, di atas teman-teman, aduh, di dekat bukit ya. Untuk memasuki sana itu harus melalui 2 pintu dulu teman-teman tuh. Nah, habis melalui 2 pintu nanti ada pintu utama untuk masuk ke dalam petilasannya. Untuk masyarakat sekitar di desa Cikakak itu rata-rata menganut tarekat Abuge teman-teman, atau Islam Abuge. Nah, uniknya tuh kalau sholat Jumat di Masjid Zakat Tunggal tuh muazzinnya tuh ada 4 orang teman-teman, itu azan secara bersamaan. Sebenarnya di sini ada banyak banget tradisi, budaya, dan sejarahnya ya teman-teman. Mungkin untuk mengulik semua itu butuh waktu berjam-jam ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, untuk memasuki petilasan di atas itu dipagar sama bambu ya teman-teman. Nah, seperti ini nih, pagar bambu. Itu juga ada cerita atau sejarahnya ya teman-teman. Nah, sekitar 1 tahun sekali itu diganti pagar bambunya, atau disebut dengan jaro ya teman-teman. Digantinya itu pada bulan Rajab atau Isra Mi'raj ya teman-teman. Nah, ketika membuat pagar dari bambu tersebut, itu masyarakatnya itu nggak boleh sambil bicara teman-teman. Kalau mungkin filosofinya, kalau kerja sambil bicara itu lama selesainya ya teman-teman. Kalau bekerja diam itu kan cepat selesainya. Nah, sedangkan untuk sejarahnya itu, untuk menyelesaikan pagar bambu-bambu itu tuh diwajibkan selesai sebelum zuhur ya teman-teman. Banyak masyarakat nggak hanya di sekitar desa Cikakak Lahar ya yang datang ke sini ketika bulan Rajab untuk mengganti jaro atau pagar bambu ini ya teman-teman. Banyak masyarakat yang beraliran Abuge yang dari Jawa Barat atau Jawa Tengah, daerah lainnya itu datang ke sini teman-teman. Jadi ramai sekali ya, ribuan warga ke sini untuk membuat pagar dari bambu ini. Nah, itu rumah dari juru kunci tengah ya teman-teman, tuh. Rumah adat kunci tengah. Saya mau coba masuk ke masjid ya teman-teman, Masjid Zakat Tunggal. Kita lihat apa saka atau tiang satunya itu di mana. Ternyata di depan teman-teman, saka tunggalnya. Yuk kita masuk teman-teman. Saya masuk ke sini tuh merinding teman-teman, dan juga terpukau ya. Ini masjid udah mungkin ratusan tahun dibangun, salah satu masjid tertua di Indonesia ya teman-teman. Nah, ini sakanya tuh teman-teman, saka tunggal. Tuh lihat, bagus ya teman-teman. Itu terdapat 4 tiang di atas ya, atau 4 apa itu namanya ya. Itu menggambarkan 4 penjuru mata angin ya teman-teman.
Ini saka atau tiangnya tuh diukir dari tangan orang dahulu ya teman-teman tuh, Masya Allah. Ada tulisan Arabnya teman-teman, tulisan tahun pembuatan masjid ini yaitu sekitar 1288 Hijriyah ya teman-teman. Berarti kalau di Masehi kan itu sekitar tahun 1866, berarti pertengahan abad ke-19 ya teman-teman. Berarti usianya ini udah sekitar 150 lebih tahunan ya teman-teman. Nih ya teman-teman, tiangnya udah berumur ratusan tahun tapi masih kokoh, masih indah. Walaupun masjidnya udah dibuka beberapa kali tapi tiangnya masih tetap utuh ya teman-teman, tidak dibugar, masih asli. Nah di sini tuh biasanya buat tempat sholat para masyarakat sekitar yang menganut aliran Aboge ya teman-teman. Aboge itu alif borbo, G itu wage, alif rebo wage. Nah mereka itu memiliki penanggalan sendiri ya teman-teman, atau kalender sendiri. Jadi kapan mulainya puasa, kapan selesainya puasa, itu udah dihitung oleh mereka ya, dengan cara mereka, karena mereka itu punya kalendernya sendiri. Nah tuh teman-teman, itu di tempat ambil air wudhunya juga dipasangin sama ban-ban ya, biar monyetnya tuh nggak datang ke sini, nggak ganggu orang yang mau ambil air wudhu. Sebenarnya ada hikmah dari setiap kejadian ya teman-teman, seperti monyet yang ketabrak mobil, jadinya mereka itu merasakan trauma ya, jadi takut sama ban gitu teman-teman. Nah di sini kan ada fungsinya, jadi bannya itu bisa melindungi pohon, melindungi orang-orang. Nah ini teman-teman, ibu ini yang menghuni rumah di sini ya. Kita tadi cerita sama ibunya ya teman-teman, tentang sejarah-sejarah di sini. Sebenarnya monyet di sini tuh jinak-jinak teman-teman. Mereka tuh nggak bakalan nyakiti atau nyakar atau gimana ke kita ya. Misalkan kita bawa makanan, kita tuh jangan sampai nggak ngasih ya, nanti malah kita yang dikejar terus mau ambil makanan yang kita bawa. Jadi langsung aja kita kasih makanannya ke monyetnya, nggak bakalan nyakitin kita kok monyet-monyetnya teman-teman. Berhubung nggak ada monyet yang keluar, kita mau pulang aja teman-teman, karena juga udah sore ya. Mungkin nanti ketemu monyetnya tuh di depan itu teman-teman, di Tugu Selamat Datang di Masjid Zakat Tunggal itu tadi kan pas awal kita masuk ada di situ ya beberapa. Coba nanti kita keluar ya teman-teman, karena kita tuh udah bawa pisang teman-teman, tadi beli di jalan. Ini ada pilih. Coba ntar anugerah desa wisata. Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, ini kita mau pulang teman-teman. Tuh lihat di depan teman-teman ada beberapa monyet teman-teman. Nah kita mau kasih pisangnya dulu ya teman-teman. Tuh langsung pada mendekat tuh monyetnya tuh, pada turun. Tuh pada berebut. Ada yang dapat satu, ada yang dapat dua ya itu di bawah semuanya malah. Ayah takut banget teman-teman sama monyetnya, takut katanya nanti naik ke motornya. Itu ada yang di atas tuh sama anaknya tuh, gendong anaknya.
Nah, ini teman-teman yang gendong anaknya nih, mau ambil pisang. Di bawah motor tadi ada yang jatuh. Nah, niatnya saya mau turun ya teman-teman, tapi katanya ayah nggak usah. Katanya suruh pulang aja. Lagian di situ nggak ada orang yang bantuin kita ya, kalau misalkan monyetnya ngikut kita gimana. Ya udah dulu ya teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga video kali ini bermanfaat, sejarah tentang Masjid Cakatunggal. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum.